Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia, tentang otot. Jadi fokus pada otot. Kita lihat tayangan berikut ini. Sistem gerak pada manusia. Manusia itu bisa bergerak, berjalan, berlari, makan, karena melibatkan tiga hal. Yang pertama, tulang. Yang kedua, sendi. Yang ketiga, otot. Jadi manusia itu bisa bergerak karena memiliki tulang, sendi, dan otot. Untuk tulang dan sendi sudah kita bahas, maka kali ini kita akan fokus pada otot. Biasanya kalau ditanya tentang otot, maka anak-anak mungkin akan menunjukkan seperti biru-biru, seperti pipa biru-biru pada kulit kita. Ya, kalau itu yang biru-biru seperti pipa biru-biru itu sebenarnya adalah pembuluh darah, yaitu pembuluh vena, bukan otot. Nah, jadi ini gambar salah satu otot yang berwarna merah. Ini adalah salah satu macam otot. Fungsi otot sebagai alat gerak aktif karena otot menggerakkan tulang. Jadi bisa dikatakan fungsi otot adalah sebagai alat gerak aktif. Otot adalah jaringan yang dapat berkontraksi atau mengkerut dan relaksasi atau mengendur. Pada saat berkontraksi atau bekerja, otot menjadi lebih pendek, dan pada saat berelaksasi atau istirahat, otot menjadi lebih panjang. Proses kontraksi ini mengakibatkan bagian-bagian tubuh kita bergerak. Pada kontraksi ini diperlukan energi. Ini adalah tubuh kita. Di dalamnya terdapat organ-organ tubuh kita. Di sini ada jantung yang bisa bergerak berdenyut. Kemudian ada kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar. Ini juga bergerak secara peristaltik. Kemudian juga ini daging kita, ini daging sehari-hari kita bisa sebut daging. Ini merupakan organ-organ tubuh kita yang tersusun dari otot. Baiklah, kita pelajari lebih lanjut. Macam-macam otot manusia. Ada 3 macam, yaitu otot lurik, karena kalau dilihat seperti kaos lurik, ya, ada garis terang, ada garis gelap, sehingga disebut juga otot serat lintang karena ada serat yang melintang, ada garis gelap dan terangnya. Atau disebut juga otot rangka karena otot lurik ini yang sehari-hari kita sebut daging itu melekat pada rangka atau tulang. Atau nama lainnya lagi adalah otot sadar, karena otot ini bisa diperintah atau dipengaruhi oleh saraf sadar, bisa kita perintah. Yang kedua, otot polos. Dan yang ketiga adalah otot jantung. Ini adalah organ-organ tubuh kita yang bergerak, yang melibatkan ketiga macam otot. Otot lurik, otot polos, otot jantung. Nah, ini adalah organ jantung, ini organ berdenyut, bergerak ya, berdenyut. Kalau
berdenyut berarti bergerak. Kalau bergerak pasti melibatkan otot, tapi macam ototnya adalah yang kita sebut dengan otot jantung. Otot jantung ini khusus hanya dimiliki oleh organ jantung. Seperti ini bentuknya, gambarnya seperti ini. Kemudian ini adalah usus halus, usus besar. Ini kalau dilihat di bawah mikroskop maka tersusun dari jaringan otot polos. Jaringannya kalau diperbesar seperti ini, tersusun dari sel-sel otot polos. Ini gambar sel-sel otot polos. Nah, sedangkan yang ini, yang sehari-hari kita sebut dengan daging, yang menempel pada tulang, ini contohnya pada kaki, ini ada daging, maka kalau dilihat di bawah mikroskop, maka gambarnya seperti ini, tersusun dari otot lurik. Ada garis terang, gelap, ini terang, gelap, jadi lurik-lurik, maka disebut dengan otot lurik. Jadi organ ini, organ jantung, tersusun dari jaringan otot jantung. Jaringan otot jantung tersusun dari sel-sel otot jantung. Organ usus halus misalnya ini tersusun dari jaringan otot polos. Ini adalah jaringan, lebih dari satu sel itu namanya jaringan. Tapi kalau satu saja ini disebut dengan sel. Kalau satu sel otot polos, tapi kalau ada beberapa sel, maka namanya jaringan otot polos. Demikian juga ini. Nah, bagian terkecil dari otot lurik, ini otot lurik, adalah sel otot lurik. Begitu juga bagian terkecil dari otot polos adalah sel otot polos. Begitu juga bagian terkecil dari otot jantung adalah sel otot jantung. Berikutnya gambar dari macam-macam sel otot. Jadi jaringan otot tersusun dari sel-sel otot. Berikut ini macam-macam sel otot. Kalau otot rangka atau otot lurik, maka tersusun dari sel-sel otot lurik atau otot rangka. Kita lihat, ini ada garis terang, gelap, terang, gelap, terang, gelap, seperti kaos lurik ya. Dan ini adalah gambar inti, intinya di tepi letaknya, di tepi, di pinggir, dan jumlahnya banyak. Kemudian otot polos, ini gambarnya otot polos. Gambarnya sel otot polos. Berikutnya ini adalah gambarnya sel otot jantung ya. Ini adalah dilihat dengan menggunakan mikroskop. Nah, ini lebih diperjelas lagi sel ototnya. Ini adalah sel otot lurik. Diperjelas seperti ini. Ini ada garis gelap dan terang, gelap terang, gelap terang. Kemudian ini adalah intinya, letaknya di tepi dan jumlahnya banyak. Bentuknya seperti serabut, ya, panjang-panjang seperti serabut. Nah, ini gambarnya jaringan otot polos. Ini kalau diperjelas seperti ini. Nah, ini beberapa sel otot polos tergambar di sini. Ini satu sel yang nampak jelas di sini. Satu sel otot polos, lihat bentuknya seperti gelendong. Ya, bagian tengahnya mengembung, lalu kedua ujungnya runcing. Inti selnya hanya satu di tengah. Nah, ini adalah otot jantung. Sel-sel otot jantung kalau diperbesar seperti ini, bentuknya seperti serabut, tetapi bercabang. Kalau ini tidak bercabang, ini seperti serabut bercabang, punya garis gelap terang juga. Ini gelap terang, gelap terang, gelap terang. Jadi seperti otot lurik tapi bercabang. Kemudian inti selnya
banyak tapi letaknya di tengah. Sekarang kita bedakan perbedaan sel-sel otot. Nah, ini nomor pembeda, kemudian ini sel ototnya ada 3, sel otot lurik, sel otot polos, sel otot jantung. Gambar sel otot lurik seperti ini. Bentuknya seperti serabut, intinya di pinggir atau di tepi, jumlahnya banyak. Serabutnya lurus ya, tidak bercabang. Kemudian ini gambar sel otot polos. Bentuknya seperti gelendong, bagian tengahnya menggembung, kedua ujungnya lancip, intinya satu di tengah. Kemudian ini gambar sel otot jantung, bentuknya seperti serabut tetapi bercabang, inti selnya letaknya di tengah dan jumlahnya banyak. Dia punya garis gelap terang, garis gelap terang, jadi seperti otot lurik tetapi bercabang. Berikutnya bentuk. Bentuknya seperti serabut tetapi tidak bercabang. Sel otot polos, bentuknya seperti gelendong, bagian tengah menggembung, kedua ujungnya lancip. Sel otot jantung, bentuknya seperti serabut tetapi bercabang. Sekarang dibedakan berdasarkan jumlah dan letak inti. Sel otot lurik, jumlah intinya banyak, ini letaknya di tepi. Sel otot polos, jumlah intinya 1, ini letaknya di tengah. Sel otot jantung, jumlah intinya banyak, letaknya di tengah. Berikutnya cara kerja. Otot lurik, cara kerjanya dipengaruhi oleh saraf sadar. Artinya sadar bisa diperintah atau non-otonom. Kalau artinya otonom itu bekerja sendiri. Tapi kalau non-otonom berarti bisa diperintah. Contohnya seperti ini, seperti bibir. Ini tersusun dari otot lurik, ya, bisa diperintah. Atau ini bisa diperintah. Ini tersusun dari otot lurik yang berupa daging, ya, yang sehari-hari disebut daging. Itu merupakan otot lurik, cara kerjanya sadar, bisa diperintah. Atau non-otonom. Kemudian otot polos, cara kerjanya tak sadar atau dipengaruhi oleh saraf tak sadar. Artinya tak sadar, tidak bisa diperintah. Kalau tidak bisa diperintah berarti dia bekerja sendiri atau autonom. Contohnya usus kita, ya, lambung kita itu ada gerak peristaltik, ada gerakannya tapi tidak bisa kita perintah. Usus atau lambung kita itu untuk berhenti bergerak, tidak bisa kita memerintahnya, sehingga dipengaruhi oleh saraf tak sadar, tidak bisa diperintah. Kemudian otot jantung, ya, cara kerjanya tak sadar, karena ini contoh dari otot jantung itu hanya organ jantung. Jadi jantung itu bergerak, tetapi gerakannya nggak bisa kita perintah atau dipengaruhi oleh saraf tak sadar. Artinya tak dapat diperintah atau dia bekerja sendiri atau otonom. Kemudian kalau dibedakan berdasarkan gerakan atau ketahanan, maka untuk otot lurik yang tadi sehari-hari kita sebut daging, itu kalau misalnya tangan kita suruh ngangkat kursi, maka akan cepat, ya, tidak teratur, ya, tapi cepat lelah, ya, cepat lelah. Dia kalau disuruh cepat, suruh ambil kursi, ambil, diangkat, tapi dia tidak tahan lama atau cepat lelah. Tapi kalau otot polos yang tadi contohnya lambung, usus,
itu gerakannya lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Sedangkan otot jantung gerakannya teratur dan tidak cepat lelah. Waktu kita tidur pun jantung tetap bergerak terus, berdenyut. Ini contoh organ yang tersusun dari otot jantung. Contohnya hanya jantung yang tersusun dari otot jantung, yang tersusun dari sel otot jantung. Itu kita lihat sewaktu jantung bergerak, berdenyut. Jadi jantung bergerak karena tersusun dari otot. Ototnya adalah otot jantung. Otot jantung inilah yang membuat jantung bisa bergerak, berdenyut. Berikutnya contoh organ yang tersusun dari otot polos. Ini contohnya makanan yang masuk ke mulut. Mulut itu masih bisa kita perintah. Saat kita mengunyah makanan, maka mulut kita ini karena bisa kita perintah, karena tersusun dari daging, maka mulut kita ini merupakan otot lurik, bisa kita perintah. Ini bergerak peristaltik, gerak mendorong makanan dan meremas-remas makanan. Dilanjutkan gerak peristaltik dari lambung, kemudian dilanjutkan gerak peristaltik dari usus halus. Ya, gerakan peristaltik itu gerakan mendorong makanan dan meremas sehingga makanan menjadi lebih halus. Nah, gerakan mulai dari kerongkongan bawah kemudian sampai ke lambung, usus halus, itu usus besar, tidak bisa kita perintah. Kenapa? Karena tersusun dari otot polos. Sedangkan kalau mulut kita, begitu kita mengunyah makanan, bisa kita perintah karena mulut ini tersusun dari otot lurik. Kemudian kerongkongan, waktu kita menelan, masih bisa kita perintah untuk menelan makanan. Berarti kerongkongan bagian atas ini tersusun dari otot lurik. Tapi kerongkongan bagian bawah ada gerakan peristaltik, ya, seperti tadi dianimasikan tadi, gerak peristaltik kerongkongan bagian bawah dilanjutkan ke lambung, ke usus halus, usus besar. Itu tidak bisa kita perintah karena sudah tersusun dari otot polos. Tetapi anus, ya, lubang pembuangan dari feses, dari kotoran, anus itu bisa kita perintah, maka anus tersusun dari otot lurik. Kemudian contoh lainnya adalah rahim. Kita atau kalian berada di dalam kandungan ibu kalian itu selama 9 bulan 10 hari. Tapi nanti pada waktu tiba waktunya akan lahir, maka tidak bisa diperintah, ya, untuk ditahan atau dilahirkan kapan waktunya. Tidak bisa, karena rahim atau uterus itu juga tersusun dari otot polos. Begitu juga pembuluh darah tersusun dari otot polos. Nah, sekarang contoh organ yang tersusun dari otot lurik. Itu yang sehari-hari kita sebut dengan daging. Lihat, nih tangan kita bisa kita gerakkan, ya, begini, begini, begini. Nah, ini karena bisa kita perintah, karena dipengaruhi oleh saraf
sadar, bisa kita perintah. Karena apa? Tersusun dari otot lurik atau yang sehari-hari kita sebut dengan daging. Ini semuanya adalah otot lurik. Semuanya otot lurik, ini bisa kita perintah. Nah, semua yang sehari-hari kita sebut dengan daging. Ini seperti ini. Ini semua yang merah-merah ini adalah otot lurik. Tadi kita sudah tahu bagaimana jaringan otot lurik dan sel-sel yang menyusun otot lurik sudah kita pelajari tadi. Nah, otot itu bisa dalam keadaan relaksasi, rileks atau istirahat. Bisa juga dalam keadaan kontraksi atau bekerja. Ciri otot yang sedang rileks atau istirahat itu adalah ini. Memanjang, mengempis, dan tidak keras. Lawannya saat otot kontraksi, cirinya adalah seperti ini. Memendek, ya, memendek. Kemudian bagian tengahnya menggembung. Kalau diraba itu keras atau kaku. Nah, kerja otot itu bisa dalam keadaan sinergis atau bekerja sama, bisa dalam keadaan antagonis atau berlawanan. Contoh otot-otot yang kerjanya sinergis atau bekerja sama itu adalah otot pronator teres dan pronator quadratus pada lengan bawah. Kemudian yang antagonis berlawanan contohnya adalah otot bicep yang depan ini dengan otot tricep yang belakang. Ini bicep yang membesar mengembung kalau kontraksi, ya, belakang tricep. Saat bicep ini kontraksi, maka kalau kita lihat bagian tengahnya menggembung, memendek, dan kalau kita raba keras atau kaku. Pada saat bicep kontraksi, maka tricep yang di belakang ini dalam keadaan rileks. Maka dikatakan kerja otot yang saling antagonis. Contohnya otot bicep dengan otot tricep. Ini contohnya, ini bicep, ya, ini tampak di foto dari belakang. Karena ini kelihatan ada tulang belikat, jadi dilihat dari belakang. Di belakang sama, ini adalah bicep yang sedang kontraksi. Kalau bicep kontraksi, maka ini tricepnya rileks. Nah, ini kalau bicepnya rileks, maka tricepnya yang kontraksi. Ini antagonis. Ini pada saat bicep rileks, maka tricepnya yang kontraksi. Maka dikatakan ini kerja otot yang saling antagonis atau berlawanan. Contohnya otot bicep dengan otot tricep. Kenapa dikatakan bicep? Karena ini ujungnya 2. Ada 2, ya. Kalau ini 3. Tricep, B itu 2. Ini ujungnya ada 2. Ini animasi kerja otot yang antagonis, bicep dengan tricep. Pasangan, di mana salah satu otot bertindak sebagai fleksor dan otot lainnya bertindak sebagai ekstensor. Bicep yang bertindak sedang pada saat menaikkan lengan bawah ke atas, maka bicep yang kontraksi. Tapi pada saat meluruskan lengan bawah, maka otot bicep rileks, tapi tricep yang kontraksi, kerja. Ini tadi gambarnya kerja otot yang sinergis saling bekerja sama, yaitu pada lengan bawah kita. Pada lengan bawah kita ada ini tulang hasta dan pengumpil, ya, tulang hasta dan pengumpul. Ini ada menempel otot lurik yang namanya, ini bisa kita perintah karena terusan dari otot lurik, ya. Namanya otot pronator teres dan quadratus. Ini saling bekerja sama untuk
menggerakkan telapak tangan kita itu bisa tengadah atau telungkup. Ya, ini kerjasama. Sekian tentang materi otot, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.